Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana harga saham gabungan berbalik arah kembali ke zona merah dan meninggalkan level 7.200-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo selaku Head of Investment Reswara Gian Investa. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kiswoyo, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, selamat sore. Baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Secara teknikal, indeks harga saham gabungan hari ini berbalik arah setelah di perdagangan hari sebelumnya sudah menembus ke level all-time high terbarunya, terutama di sepanjang 2023. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini? Apakah memang murni profit taking? Pelemahan yang terjadi masih dalam batas yang wajar dan indeks harga saham gabungan masih dalam track jalur kenaikan hingga akhir tahun? Memang kalau kita lihat setelah 7.000 level resistennya ada di level 7250, sehingga kemarin setelah berhasil menembus di level 7237 itu langsung turun lagi. Ini masih hal yang wajar, tapi kita lihat bahwa dengan beberapa hari sisa perdagangan, apalagi minggu depan Senin Selasa libur, jadi efektifnya tinggal Rabu, Kamis, Jumat, itu semoga IHSG bisa membuat new high baru. High sebelumnya sepanjang masanya dari level 7377, sehingga diharapkan bisa menyentuh level angka 7.400 sebelum akhir tahun ini, akhir bulan ini gitu. Masih ada harapan optimis selama IHSG masih di atas level 7.200, selama IHSG masih ada di atas level 7.000 seperti itu. Baik, apa yang mendasari Anda, Pak Kiswoyo, terutama dari sisi keoptimisan? Tadi dari sisi teknikal sudah kita bahas, dari sisi fundamental. Kalau kita lihat bahwa jangan lupa ini sebentar lagi kita akan ada libur Natal Tahun Baru. Ini adalah puncak konsumsi domestik terbesar kedua kita. Pertumbuhan ekonomi kita disokong oleh konsumsi domestik. Puncaknya ada dua. Pertama itu waktu Lebaran, yang kedua ini saat-saat sekarang libur Natal Tahun Baru. Tambah lagi kita lagi ada masa kampanye. Ini di mana ada dalam tanda kutip ada bagi-bagi uang dan sebagainya. Itu otomatis akan membuat konsumsi kita akan jauh lebih tinggi, apalagi menjelang Pilpres bulan Februari. Lalu setelah itu juga akan ada di September, Oktober, November itu masih ada lagi sekali lagi pemilu untuk memilih bupati, wali kota, gubernur. Itu pasti akan ada kampanye lagi sebelum pemilu. Itu otomatis membuat lebih banyak uang yang beredar di masyarakat. Gitu. Sehingga harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai kuartal 3 tahun depan itu masih cukup tinggi. Harusnya aman di atas 5% itu masih bisa, karena konsumsi yang cukup besar dari sisi domestik ini yang menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan jangan lupa bahwa IHSG adalah gambaran 6 bulan ke depan soal ekonomi Indonesia. Jadi sebelum ekonomi Indonesia datanya keluar bahwa ekonomi tumbuh, biasanya IHSG-nya akan naik duluan seperti itu. Itu sebagai sinyal. Baik, Pak Kiswoyo, dari sisi rotasi pergerakan sektoral juga cukup menarik kita perhatikan, dan kondisi ini sudah berlangsung di beberapa pekan terakhir. Ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, investor mencoba beralih ke beberapa sektor lainnya. Dan ini juga dikaitkan dengan beberapa sentimen yang berkembang. Kebetulan atau tidak, tapi kejadiannya seperti itu, Pak Kiswoyo. Sebelumnya sektor kesehatan ini sudah berapa kali mengalami kenaikan signifikan, kemudian kembali mengalami koreksi yang cukup dalam ketika IHSG waktu itu mengalami pelemahan begitu. Hari ini kondisi ini terjadi kembali, tapi kali ini rotasinya tidak kepada sektor kesehatan karena sudah naik di hari sebelumnya. Saham-saham dari emiten pelayaran hari ini juga naik tinggi di tengah memanasnya konflik di Laut Merah. Bagaimana Anda melihat rotasi ini terjadi? Apakah ini hanya akan berlangsung sesaat saja, dan momentum apa yang bisa dimanfaatkan oleh para investor di pasar modal Indonesia? Untuk saham pelayaran hari ini hanya momentum saat saja, karena jangan lupa yang berkonflik itu di Laut Merah. Kebanyakan sektor pelayaran kita itu hanya melayani untuk domestik, karena memang kita ada aturan bahwa kapal-kapal yang boleh melayani antar pulau kita di dalam domestik kita haruslah kapal berbendera nasional. Sehingga memang ini menjadi semacam booster bagi sektor pelayaran bahwa mereka tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, mereka cukup melayani domestik saja. Itu mereka sudah bisa lah untuk hidup. Dan memang ini jangan lupa bahwa sektor pelayaran atau perkapalan ini memang saham tidak liquid. Jadi sudah sejak lama bid offernya tipis-tipis. Jadi memang mereka kurang liquid lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga harus diwaspadai kalau ada kenaikan-kenaikan ini, takutnya hanya sentimen sesaat saja seperti itu. Baik, kita akan coba ulas beberapa sahamnya. SMDR, Pak Kiswoyo, Samudra Indonesia Tbk, tadi sempat menguat signifikan, namun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas. Penutupan di 336, arahnya untuk esok jelang libur akhir pekan.
Ini SMDR ini memang kalau kita lihat setelah dia tidur cukup lama di bawah, dia mencoba naik, tapi kalau dia tidak bisa menembus level 400, 380 lah. 400 tapi sebelumnya 350. Kalau dia tidak bisa tembus ke atas 350, kemungkinan besar dia akan berbalik ke bawah lagi. Tapi kalau dia bisa tembus 350, dia akan mencoba lanjut ke arah 400 seperti itu. Anda melihat pelemahan yang terbatas di jelang penutupan sesi kedua ataupun di posisi penutupan hari ini, profit taking sudah terjadi sepertinya Pak Kiswoyo dengan penguatan signifikan. Ya, betul. Kayaknya sebagian orang sudah mulai profit taking karena mereka sudah tahu bahwa ini bukanlah saham favorit yang rutin dilakukan transaksi dalam jumlah besar dalam waktu lama, sehingga ketika ada kenaikan sesaat biasanya mereka lebih suka trading. Oke. Bagi yang belum sempat keluar Pak, untuk besok hari dengan penutupan 336 hari ini, profit taking di level berapa Anda rekomendasikan? Kalau memang sudah untung sebaiknya sih keluarin aja. Jadi jangan lama-lama karena ini takutnya momennya hanya sesaat saja seperti itu. Ya. Karena biasanya jangan lupa untuk untuk menaikkan IHSG itu bukan pakai sektor perkapalan tapi dengan saham-saham yang memiliki bobot besar ke IHSG, dan sektor perkapalan ini bukanlah sektor favoritnya sih sebetulnya. Oke, dari SMDR kita beralih ke saham pelayaran lainnya, ada Temas Pak, Temas TBK atau TMAS yang hari ini juga tiba-tiba mengalami kenaikan signifikan karena di sepanjang pekan ini saham SMDR ini lebih cenderung tertekan dan lebih cenderung bergerak flat saja sepertinya. Kemudian sebelum sempat tertekan di Rp138 per saham. Sama dengan SMDR peluangnya untuk esok di akhir pekan? Ini dia ada resisten 165, tadi sudah nembus 200, tapi akhirnya tutupnya di bawah ya. Ini jadi memang 165 ini semacam resisten kuat. Kalau dia sudah 165 bisa tembus, memang arah berikutnya adalah 200 dan lalu 300. Jadi ini sepertinya tenaganya kurang ya, karena 165-nya pun dia tutupnya di bawah 165. Sehingga harus diwaspadai untuk Temas, takutnya dia akan kembali turun di bawah level 150 sih. Baik, analisis dari beberapa saham emiten pelayaran yang hari ini menguat signifikan, diproyeksikan tadi hanya berlangsung sesaat saja. Momentumnya bagi yang sudah profit silakan untuk keluar, kemudian beralih kepada saham-saham big cap yang diharapkan ini akan menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan di sisa beberapa hari perdagangan di 2023.